meskipun kita tidak dapat bertemu hari ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan.
Tuhan, kita memuliakan Tuhan sebab Dia gunung batu kita, Dia kekuatan kita, Dia keselamatan kita. Firman Tuhan yang akan kita terima pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, hati kami limpah dengan syukur karena Engkau Tuhan yang sudah mengaruniakan segala kehidupan, mengaruniakan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan, pemeliharaan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami boleh beribadah sebagai anggota tubuh Kristus, menyembah kepada Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan. Tetapi juga kami akan mendengarkan firman Allah. Firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban bagi seluruh kehidupan kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa, kiranya turunlah pengurapan dari Tuhan, kiranya turunlah hikmat marifat dari Allah atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan segenap maksud dan rencana-Mu bagi kami semuanya. Dan sekarang Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami umat-Mu. Biarlah Tuhan juga akan mengaruniakan hati yang baik, dan kami boleh pergunakan waktu yang singkat ini untuk menyambut firman Tuhan, mendengarkannya dengan baik, memperhatikannya dengan teliti, dan merenungkannya di dalam sepanjang kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah sendiri yang akan memberkati pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami bersyukur dan kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang siap diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan segera membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Allah yang terungkap di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Dan kita akan membaca pada ayat 15 sampai pada ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pagi hari ini saya akan menekankan kembali pada ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ribuan tahun yang lalu seorang Nabi Tuhan yang pernah memerintah atas Israel, dan raja ini juga mendapatkan karunia hikmat yang amat luar biasa. Dan raja itu adalah Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, Raja Salomo mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang waktu, maka kita bisa memperhatikan hal-hal yang lumrah, hal-hal yang bersifat logis yang menyangkut soal waktu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara soal logika waktu, tentang waktu, maka yang pertama kita bisa memperhatikan bahwa waktu tidak dapat ditabung, hanya dapat dipergunakan. Artinya waktu tidak bisa ditabung sebagaimana halnya kita menabung uang di salah satu bank. Namun kita diingatkan bahwa waktu itu adalah harus dipergunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa waktu yang dimiliki oleh setiap kita itu sangat terbatas. Dan tadi pengkhotbah mengatakan, Raja Salomo mengatakan, di dalam segala hikmat yang Allah berikan kepada Nabi dan Raja ini, saudara-saudara, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Nah, oleh sebab itulah setiap saya dan saudara tidak bisa menjalani kehidupan ini
tanpa satu perencanaan, tanpa satu schedule atau bagaimana kita mengaturnya, skala prioritas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang waktu, itu berarti waktu itu tidak dapat diperbaharui. Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 menit itu ada 60 detik. Artinya itu sudah nggak bisa diperbaharui. Itu sudah menjadi paten. Itu menjadi sesuatu yang permanen, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian dalam 1 hari ada 24 jam. Nah, kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang begitu baik dan setia. Dia mengaruniakan waktu ini sama kepada setiap saya dan saudara sekalian. Tidak ada perbedaan. Artinya bahwa sekali lagi dalam 1 hari ada 24 jam dan itu dimiliki atau diberikan kepada kita untuk kita pergunakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempergunakan waktu yang Allah karuniakan ini. Nah, di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, seringkali kita tidak menyadari bagaimana kita menjalankan waktu atau menggunakan waktu ini secara efektif. Artinya jangan sampai waktu yang dikaruniakan Tuhan ini lewat begitu saja dan tidak menghasilkan sesuatu bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau itu dikaitkan dengan pekerjaan, saudara-saudara, kalau kita bermalas-malasan, maka waktu akan lewat tanpa mendatangkan sesuatu faedah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau itu berkaitan dengan ibadah kita, dan kalau waktu kita beribadah kita tidak gunakan dengan baik, kita tidak sungguh-sungguh mengisi kesempatan itu dengan ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka waktu ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak berdampak positif dalam kehidupan rohani kita. Artinya itu bisa menjadi sesuatu yang negatif dan tidak mengubah kehidupan saya dan saudara, tidak membuat hidup saya lebih maju, tidak membuat hidup saya lebih dewasa lagi. Karena apa? Karena waktu untuk ibadah tadi kita tidak gunakan se-efisien mungkin, sungguh-sungguh mungkin. Nah, kemudian kalau itu berkaitan dengan belajar, kalau kita tidak menggunakan waktu belajar itu dengan efektif, dengan efisien, maka waktu belajar itu tidak akan menambah sesuatu ilmu ya, dalam kehidupan seorang pelajar tersebut ya, atau seseorang yang sedang belajar dalam satu disiplin ilmu tertentu, maka itu akan lewat begitu saja dan akhirnya bukan hal yang baik, bukan hal yang menambah ilmu yang kita dapatkan, tetapi justru menjadi sia-sia, nihil, dan tidak berarti apa-apa. Nah, demikian juga mungkin dalam kehidupan kita bersosialisasi ya. Di dalam hidup saya dan saudara, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka itu menjadi sesuatu tidak bermanfaat bagi orang lain dan tentunya juga bagi kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara boleh tambahkan dengan hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itulah di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Efesus ini agar menjadi jemaat yang betul-betul mereka jemaat-jemaat yang tahu merencanakan ya,
tahu memanage waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada jemaat ini. Jangan sampai waktu-waktu yang ada, yang oleh logika tadi mengatakan bahwa dalam satu hari ada 24 jam, jangan sampai itu menjadi sia-sia. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kerugian-kerugian, baik secara material maupun dalam hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itulah saudara, perhatikan ada 3 hal yang kita bisa perhatikan dalam ajakan dan dorongan dan juga di dalam pendewasaan secara rohani ya, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan ayat 15, karena itu. Kalimat atau kata ini menjadi satu kata peralihan setelah Paulus menjelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 14 tentang 2 kehidupan yang nyata dalam kehidupan umat Tuhan atau jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, Paulus mengingatkan tentang waktu ketika mereka belum percaya kepada Yesus, ketika mereka belum mengenal jalan keselamatan, ketika mereka belum mengenal kebenaran Injil. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang waktu mereka belum percaya kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, Rasul Paulus menjelaskan waktu mereka belum percaya kepada Tuhan, hidup mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan, kehidupan yang tidak ada damai, tetapi justru kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Artinya kehidupan dengan dosa, kehidupan dengan perbuatan-perbuatan jahat dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hal yang kedua, Paulus mengatakan setelah mereka ada di dalam Kristus, setelah mereka ada di dalam terang dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan saudara-saudara di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebab sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara bisa melihat hal yang kedua, Paulus menjelaskan waktu mereka ada di dalam terang kasih dan anugerah Tuhan. Artinya saat mereka menjadi orang-orang yang berbalik dari dosanya dan mengikut Yesus dan menerima pengampunan dari Yesus dan menerima keselamatan dari Yesus, saudara-saudara, waktunya lah, tiba saatnya mereka menjadi orang-orang yang harus hidup di dalam ketaatan, menjadi penurut-penurut kasih dan karunia Allah. Nah, setelah Paulus menjelaskan 2 bagian waktu sebelum di dalam Kristus dan sesudah di dalam Kristus, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan waktu yang
telah dikaruniakan oleh Tuhan, dan sekaligus ini menjadi satu evaluasi, ya, artinya ini menjadi koreksi bagi saya dan saudara. Apakah waktu, ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan ini sudah digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin? Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan tadi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di dalam penggunaan waktu ini, Tuhan mengingatkan agar kita dikatakan memperhatikan dengan saksama atau memperhatikan dengan teliti bagaimana saya dan saudara hidup. Bagaimana saya dan saudara mengevaluasi setiap hari waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Maka dikatakan sebagai awasan kepada kita, dikatakan janganlah seperti orang bebal. Saudara-saudara, bagi Tuhan, ya, orang bebal itu adalah orang yang dungu, orang yang orang yang tidak berpengertian sama sekali. Maka daripada itu dikatakan, tetapi seperti orang arif. Dikontraskan, saudara-saudara, bebal dan orang arif. Jadi yang pertama, saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan teliti bagaimana saya dan saudara menggunakan waktu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Artinya kita diingatkan dalam poin ini betapa pentingnya kita menganalisa dan merencanakan sekaligus waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Artinya juga prioritas apa yang harus kita kerjakan, prioritas apa yang harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita dalam sehari. Katakanlah dari bangun, ya, pagi hari sampai tenggelam matahari. Apakah ada prioritas atau skala prioritas dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, agar waktu itu menjadi efektif dan efisien, maka sudah seharusnya kita menganalisa dan sekaligus merencanakan apa yang menjadi skala prioritas kita dalam sehari tersebut, sehingga kita tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang bebal, namun sebaliknya seperti orang arif. Dia bijaksana dan dia gunakan waktu itu sebaik mungkin, dan itu mendatangkan sesuatu yang positif dalam kehidupan sehari-harinya, tentu tidak lepas untuk pendewasaan kehidupan rohaninya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, alasan-alasan yang urgen disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kita tidak bisa mengulangi waktu yang sudah lewat. Kalau sudah lewat, maka semua akan berjalan dan tidak bisa diulangi lagi. Nah, biasanya orang akan menjadi sadar ketika mereka sudah melewatinya, bahwa waktu yang ada tadi menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, menyesal di kemudian hari, saudara-saudara, ini seringkali saudara-saudara dijumpai di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Supaya tidak menyesal di kemudian hari, maka Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada.
Entah itu berkaitan dengan pertobatan kita, waktu yang ada ini gunakan untuk hidup bertobat. Apakah itu berkaitan dengan waktu untuk mengasihi, waktu untuk melayani, waktu untuk berkorban, waktu untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Itu diajarkan oleh Tuhan, oleh Rasul Paulus. Gunakan waktu itu seefektif mungkin, seefisien mungkin, agar kita merasakan senantiasa kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu hal yang kedua. Sekali lagi, gunakan waktu yang ada. Ini berbicara soal urgence, sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai waktu itu terlewatkan tanpa dampak positif di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kepada orang lain. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 bagian B, hal yang ketiga, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam rangka waktu yang dikaruniakan oleh Tuhan, ini juga mengajarkan satu pendidikan rohani buat saya dan saudara, bahwa waktu-waktu yang ada ini bukan hanya untuk sekedar mencari popularitas, mencari sebuah keberhasilan yang semu di dalam dunia ini, mencari sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya sementara. Tetapi waktu yang ada ini, Rasul Paulus mengajarkan, Rasul Paulus mendorong, Rasul Paulus memotivasi jemaat yang ada di Efesus ini agar mereka juga menjadi orang-orang yang selalu mengusahakan. Artinya mereka boleh merencanakan, menjadwalkan bagaimana mereka hidup di dalam satu kehidupan yang terus-menerus dekat dengan Tuhan. Artinya mereka belajar untuk memahami Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka, memahami segala rencana Tuhan di dalam kehidupan sehari demi sehari. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar dan kita juga harus memutuskan bahwa kita perlu mendalami dan mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan buat saya? Kalau hari ini saya diberkati, apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua berkat yang saya terima? Demikian juga hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan. Ketika saya ada di dalam satu keadaan yang tidak beruntung, sudah bekerja mati-matian dengan segala upaya, dengan segala teknik-teknik, dengan segala cara-cara yang baik sudah diupayakan supaya berhasil, tetapi justru sebaliknya. Nah, ketika hal-hal yang tidak berhasil, kita tidak capai, sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, kita juga harus memikirkan apa kehendak Tuhan di balik semuanya ini. Bahkan sesuatu yang mungkin paling pahit dalam kehidupan ini, katakanlah tiba-tiba kita harus menghadapi satu pergumulan dalam kesehatan. Tiba-tiba vonis dokter mengatakan bahwa waktu hidupmu di dalam dunia ini hanya mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan satu vonis dari dokter tentang kesehatan saya dan saudara sekalian, memang
Pada umumnya kita panik, pada umumnya kita gentar, pada umumnya kita khawatir, pada umumnya kita gelisah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Paulus mengatakan, saudara-saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam keadaan seperti itu kita pun juga harus belajar apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu sesuatu yang menguntungkan? Apakah itu sesuatu yang baik? Atau sebaliknya sama sekali tidak menguntungkan? Tidak sesuatu yang berita yang membuat kita bahagia. Saudara-saudara, di dalam kesemuanya itu kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan biasanya dia tidak akan tenggelam di dalam keadaan itu. Dia pasti memahami dan mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam ayat 18, saudara-saudara, 19, 20 dan 21, saudara bisa melihat bagaimana gereja mula-mula ini menjadi gereja yang saudara-saudara memiliki roh, memiliki satu semangat, satu spirit penyembahan, sekalipun mereka ada di tengah-tengah keadaan politik, ekonomi, sosial yang tidak menguntungkan, karena memang keadaan pada masa itu adalah keadaan yang begitu kritis dan begitu kejam terhadap dunia kekristenan. Saudara-saudara, tetapi jemaat-jemaat Tuhan yang mampu memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan mereka, dan jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa memperhatikan urgensi atau bagaimana dia mempergunakan waktu, dan sekaligus jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki pemahaman tentang kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menyembah kepada Tuhan. Mereka senantiasa bermazmur kepada Tuhan. Mereka senantiasa rindu mendengarkan apa yang menjadi firman Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan saudara-saudara, di dalam ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa. Saudara perhatikan, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah dampak-dampak positif ya, ketika saya dan saudara mampu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengusahakan mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kita sambut dengan baik, dan kita kembali merenungkan di masa yang lalu, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang arif di dalam menjalani kehidupan, menggunakan waktu, dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita telah memahaminya atau mengevaluasi kembali, maka saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, mari kita benar-benar dengan antusias, dengan segenap hati saya dan saudara, jangan lagi ceroboh di dalam waktu yang sudah
diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita sekarang berhati-hati, dan di dalam hal ini mari kita rencanakan dan mempertimbangkan bagaimana kita mempergunakan waktu itu seefektif dan seefisien mungkin di dalam kehidupan ini. Waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu untuk kita terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini dan terus melayaninya, dan supaya satu kali nanti Tuhan datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saya dan saudara masuk di dalam bilangan-bilangan orang-orang percaya yang ikut di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan di sorga maupun juga nanti di langit bumi yang baru yang Tuhan sudah persiapkan bagi saya dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, umatnya, sekarang sampai untuk selama-lamanya. Ada amin, saudara-saudara? Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita serahkan hidup kita, dan kalau mungkin selama ini kita telah menyia-nyiakan waktu itu, menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka sekarang waktunya kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan sekarang biarlah Tuhan yang menolong. Kita berdoa, biarlah Tuhan yang akan mencerahi kembali pikiran saya dan saudara, agar kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Entah itu kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang adil dan kasih akan menolong setiap saya dan saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan, diterangi lagi oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami senantiasa berhati-hati dan selalu mengevaluasi waktu yang Kau karuniakan kepada kami. Waktu yang Kau karuniakan kepada kami, Engkau memberikan jatah yang sama kepada setiap kami dalam satu hari 24 jam. Oh Tuhan, oh Tuhan, biarlah waktu yang Kau karuniakan ini benar-benar kami pergunakan untuk hidup sebagai seorang yang bijaksana. Kami boleh memperhatikan secara teliti, secara seksama, bagaimana kami hidup, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berkata-kata, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian juga supaya kami benar-benar mempergunakan waktu ini, karena ini adalah urgen. Kami tidak tahu kapan kami akan berakhir di dalam dunia ini, kapan kami, oh Tuhan, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada satupun di antara kami yang mengetahuinya. Ini adalah rahasia Tuhan. Tetapi Engkau hanya mengingatkan supaya kami pergunakan sebaik mungkin. Apakah itu untuk bertobat, apakah itu untuk melayani, apakah itu untuk mengasihi sesama, dan hal-hal yang lain. Biarlah kami pergunakan waktu ini dengan seefisien mungkin. Terima kasih Tuhan. Demikianlah juga waktu-waktu yang ada ini kami boleh pergunakan untuk mengusahakan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Artinya Kau mengajar kepada kami saat kami diberkati
kali kami harus mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa kami diberkati? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa kami diselamatkan? Demikian juga tatkala kami harus menghadapi sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan ini, kami boleh juga mengerti kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik semuanya ini, agar kami pun Tuhan dapati tidak berdosa dan tidak menjadi orang-orang percaya yang mengabaikan segala maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya turunkan berkat-Mu atas jemaat-jemaat-Mu. Biarlah firman ini yang berkuasa dan menguasai seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan tolong kami, supaya kami mulai hari ini mengambil satu sikap yang baru, dan kami boleh terus pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dan berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami, memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang Tuhan berkati, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan dan setia mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hingga pada sekarang ini, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sumber yang indah yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga keluarga saudara. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai dan memberkati kesehatan saudara, memberkati setiap usaha ladang ternak warung yang dikerjakan dengan tangannya. Diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah, bawa segala berkat yang dahsyat daripada Allah kita pencipta langit bumi dan segala isinya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa di sorga, anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus mengawal, menyertai setiap kehidupan saudara, mulai pada hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama amin.